Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Prima dari Sekolah Kreator Indonesia. Pada kesempatan video ini kita akan belajar tentang YouTube. Sebelum kita menjadi seorang kreator di YouTube dan sebelum kita membuat konten, tentunya kita perlu mempelajari lebih dalam persiapan apa, kemudian nilai-nilai dan prinsip-prinsip apa yang harus kita siapkan sebelum kita nge-YouTube. Nah, pada video ini kita akan bahas sedikit demi sedikit tentang apa saja yang harus kita siapkan. Pada video ini kita akan mengenal lebih jauh tentang YouTube supaya kita mendapatkan inspirasi dan supaya bagi kamu calon kreator baru yang ingin mulai menjadi kreator atau YouTuber pemula begitu, mengenal lebih dalam dan semakin yakin untuk bisa menggunakan platform YouTube ini untuk membantu kamu membagikan konten-konten yang kamu buat. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih cara kerja video atau konten yang kita upload dimulai dari upload itu di YouTube. Nah, prosesnya tentunya perjalanan konten atau video ini secara umum secara umum saya ambil garis besarnya saja. Yang pertama adalah upload. Proses upload ini adalah file video yang sudah dibuat, yang filenya ada di komputer ataupun di handphone, kemudian kita mulai menguploadnya ke YouTube, baik melalui handphone ataupun melalui komputer, tergantung kita memiliki perangkat apa. Memang lebih baik kita menggunakan YouTube Studio dari komputer, lebih powerful, fiturnya lebih lengkap. Nah, setelah kita upload, proses yang kedua adalah kita mengisi detail. Tentunya sebelum kita publish kita upload, kemudian sebelum dipublish kita isi detailnya selengkap mungkin, seakurat mungkin, dan semenarik mungkin. Detail di sini kita bisa menambahkan judul, videonya tentang apa, kemudian deskripsi untuk nantinya kita belajar juga untuk memperkuat SEO-nya supaya video kita muncul di pencarian dengan ranking yang baik. Kemudian thumbnail-nya juga cover videonya itu juga harus menarik supaya orang lain bisa mengklik dan menonton video. Kemudian selanjutnya, setelah detail diisi selengkap-lengkapnya, mungkin juga ada tambahan fitur yang lain juga bisa kita isi dengan tambahan-tambahan fitur yang disediakan YouTube. Selanjutnya, video kita akan mulai ditonton. Pertama-tama mungkin agak sulit jadi penontonnya masih 0, 1, 2. Kita boleh meminta bantuan atau menggunakan media yang lain. Kita share di media sosial, Facebook, atau di WhatsApp misalkan, supaya orang-orang menemukan video kita secara bertahap. Kemudian orang-orang mulai mendapatkan video kita, menonton video kita. Nah, disinilah algoritma YouTube juga mulai bekerja. Oh, video kita itu tentang tutorial memasak. Nah, sudah dibaca oleh robot YouTube itu bahwa video ini tentang memasak. Memasaknya memasak apa? Itu juga dibaca oleh YouTube. Kemudian baru direkomendasikan kepada komunitas-komunitas atau penonton audiens yang memiliki minat memasak. Nah, setelah video kita ditemukan oleh orang, oleh penonton, kemudian juga semakin banyak orang yang menonton video kita. Nah, secara bertahap juga nanti akan muncullah subscriber. Apa itu subscriber? Jika dirasa memang video kita itu bisa dinikmati, memiliki value, nilai manfaat yang bisa dirasakan oleh penonton, otomatis mereka akan subscribe ke channel kita dengan harapan akan mendapatkan video-video yang
menarik, sesuai dengan minat, sesuai dengan topik yang disajikan pada video yang mereka tonton. Nah, makanya di sini ya, konten yang kita buat itu tidak boleh bercampur aduk. Ya, karena penonton akan kebingungan. Ya, untuk subscribe juga mereka ragu. Ya, karena isinya itu berbagai macam konten dengan berbagai macam topik. Oke, jadi prosesnya ini upload detail, kemudian ditonton, kemudian muncullah subscriber. Dan ini harus dijalani secara bertahap, ya. Tidak bisa kita lompat begitu, upload, setelah upload nanti ditonton paksa misalnya, ya, kita suruh teman-teman kita nonton semuanya tanpa detail. Nah, nanti yang kebingungan adalah algoritma YouTube-nya, ya gitu. Atau misalkan langsung subscribe, nggak usah ditonton, langsung aja subscribe channelnya, ya. Nah, tidak bisa. Jadi semuanya harus berproses, semuanya harus dilalui. Upload, kemudian isi detail selengkap-lengkapnya, kemudian ditonton, ditemukan oleh penonton video kita, kemudian datanglah subscriber. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, yang penting juga, yang perlu kita pahami di sini, ada 3 poin yang harus kita bangun, ya, yang harus kita selalu perhatikan. Yang pertama adalah waktu tonton. Ya. Karena YouTube itu media video ya, yang menyajikan konten berupa video untuk ditonton oleh orang lain, oleh yang memiliki minat tertentu. Ya. Berapa lama penonton menonton konten dan videomu? Ya, ini penting. Ya. YouTube nanti akan menghitung ya, dari sekian banyak yang menonton videomu, berapa rata-rata mereka menonton video. Ya. Tentunya ini akan berpengaruh kepada sistem rekomendasi YouTube. Kemudian hal kedua yang penting juga, kita perlu memahami apa itu subscriber. Ya. Subscriber itu penonton yang menyatakan bahwa mereka ingin menonton lebih banyak konten dari video kita. Ya. Tergantung daripada keinginan atau pernyataan dari penonton tersebut. Saya suka dengan video ini dan berharap ingin mendapatkan video-video yang terbaru, yang sesuai, yang menambah pengetahuannya di bidang tertentu. Maka dia pasti akan subscribe. Nah, itulah subscriber. Ya. Dan kedepannya dia pasti akan kembali lagi dan menonton lagi video kita yang lain. Tentunya dengan topik yang sama. Ya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pahami dan kita perhatikan juga adalah komunitas. Komunitas itu penggemar setia yang ingin lebih mengenal ya, konten kita, channel kita, bahkan kita sebagai kreatornya. Begitu. Kadang-kadang komunitas ini dilupakan. Kita hanya mengejar syarat YPP ya, YouTube Partner Program. Yaitu jam tayangnya 4.000 minimal, kemudian 1.000 subscriber. Kita tidak memperhatikan komunitas yang akan kita bangun. Padahal sebenarnya komunitas menjadi penting untuk lifetime ya channel kita ke depan. Jadi kalau komunitasnya terbangun, otomatis subscriber juga mengikuti, jam tayang, jam tonton juga akan semakin meningkat. Begitu. Ya. Dan ini tidak bisa kita pilih salah satunya saja, semuanya harus bersinergi, semuanya harus saling mendukung. Ya. Jadi kita pilih biar banyak subscribernya saja, tapi yang nonton sedikit. Nah, kita bangun komunitas saja, tapi tidak pada menonton. Seperti itu. Tapi kalau sudah terbangun komunitas dengan baik, kemudian video kita memang tidak keluar dari topik yang kita angkat di awal, begitu. Nah, pasti nanti ke depan channel kita akan bertahan lebih lama, kemudian waktu tontonnya juga akan stabil, bahkan mungkin meningkat. Oke. Selanjutnya, nah, algoritma. YouTube menampilkan video yang tepat kepada penonton yang tepat dan pada waktu yang tepat.
Mungkin inilah the real algorithm, ya. Jadi YouTube itu mencari video yang tepat untuk orang yang tepat. Kemudian ditampilkan, direkomendasikan juga pada waktu yang tepat. Nah, ini sistem yang dibuat oleh YouTube. Nah, kemudian sebagai inspirasi dan motivasi juga, ya, nge-YouTube atau menjadi seorang YouTuber, seorang content creator. Katakanlah kita ingin sukses, tidak bisa, ya, tidak datang dari sedikit konten saja, apalagi dalam semalam. Artinya apa? Di sini ada dua variabel, ya. Jadi konten kita harus terus kita buat konsisten, ya. Jadi ya semakin banyak, semakin terlatih kita membuat konten, semakin berkualitas kontennya nanti. Kemudian tidak bisa dalam waktu yang singkat, butuh proses. Ya, minimal misalnya dari para YouTuber senior yang membagikan kisahnya begitu. Ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun, ya tergantung konsistensi kita dan tergantung kesungguhan kita mempelajari dan mempraktekannya. Ada beberapa tips yang mungkin bisa saya berikan untuk membuat konten di awal-awal, ya. Setelah kita membuat channel di YouTube, kemudian bagaimana kita bisa berkembang lebih cepat, lebih efektif. Yang pertama adalah kita berusaha semaksimal mungkin, sekemampuan kita tentunya, membuat konten yang bagus berdasarkan data. Kita perlu membaca juga pasarnya, untuk siapa konten kita. Kemudian buat yang bagus, unik dan menarik, ya, yang beda dari yang lain, gitu. Tapi tetap memiliki value atau nilai yang bisa dibagikan manfaat. Perhatikan juga komentar penonton. Dari video-video yang kita upload di YouTube itu, lihat komentarnya. Komentar positif, kita tanggapi positif. Ada komentar negatif, kita filter, ya, kita bisa filter. Kemudian pahami juga YouTube Analytics. Karena di YouTube itu kita belajar tentang analisis, ya. Kita meriset, ya, belajar riset juga. Ya, video mana yang kinerjanya baik, video mana yang direkomendasikan lebih banyak oleh YouTube. Nah, berarti konten-konten itu yang memang perlu kita fokus dan prioritaskan. Kemudian mintalah untuk subscribe. Ya, di video kita coba untuk minta penonton untuk subscribe. Biasanya orang Indonesia ya seperti itu, kalau tidak diminta, ya dia tidak akan subscribe. Ya tidak apa-apa, sebagai upaya kita, ya, mendatangkan subscriber, kita bolehlah minta subscribe. Contohnya pada video ini mungkin, ya, silakan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel Sekolah Kreator Indonesia. Kita akan belajar bersama, baik pelajar, anak sekolah, ataupun siapapun yang baru akan mulai menjadi seorang kreator, baik itu di YouTube atau media lain. Subscribe. Jika suka video ini silakan like, jika tidak suka dislike. Nah, seperti itu, ya. Jadi mintalah untuk subscribe di dalam video yang kita buat. Kemudian tidak kalah penting juga, kita harus mempromosikan konten dan kreatornya. Ya. Ini lebih bagus dan lebih dianjurkan, ya. Jadi penonton mengetahui isinya apa dan siapa yang membuat konten tersebut. Ya, bagikan video kita, ya, promosikan di media sosial. Ya. Untuk awal-awal, ya. Untuk awal-awal. Bahkan kita juga bisa bikin brand untuk mengembangkan brand kita, misalnya, ya. Kita bisa bikin fanpage-nya, Instagram-nya, atau website-nya kita buat juga. Untuk apa? Untuk lebih mengenalkan personal branding kita dan produk kita. Jadi ke depan. Oke? Pada kesempatan video ini mungkin ini yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan dapat pengetahuan, mendapatkan inspirasi, mendapatkan tambahan ilmu, ya, sebelum kita mulai menjadi seorang
kreator. Menjadi kreator, salam sukses, salam kreatif, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.